Senapelan kata bernama sudah termasuk kemana-mana. Senapelan kata bernama sudah termasuk kemana-mana. Iman dan budi yang diutama, amanah hidup sepanjang masa. Seni budaya indah menawan sepanjang zaman. Selapelan seni budaya indah menawan sepanjang zaman. Hidup di dunia berbuat jasa, sepanjang hidup tetap dikenang. Hidup di dunia berbuat jasa, sepanjang hidup tetap dikenang. Senapelan kata bernama sudah termasuk kemana-mana. Senapelan kata bernama sudah termasuk kemana-mana. Iman dan budi yang diutama, amanah hidup sepanjang masa. Iman dan budi yang diutama, amanlah hidup sepanjang masa. Senapelan seni budaya indah menawan sepanjang zaman. Senapelan seni budaya indah menawan sepanjang zaman. Hidup di dunia berbuat jasa, sepanjang hidup tetap dikenang. Hidup di dunia berbuat jasa, sepanjang hidup tetap dikenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Budaya Melayu dengan dosen pengampu Ibu Guslinda SPD MPD telah melakukan observasi ke daerah Senapelan dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Senapelan menjadi daerah yang dipilih untuk dikunjungi karena Senapelan merupakan tempat bersejarah yang menjadi saksi perkembangan Kota Pekanbaru dari masa ke masa, di mana di tempat tersebut terdapat banyak peninggalan sejarah yang menjadi saksi bisu perjalanan perkembangan budaya kita, yaitu budaya Melayu Riau. Ada banyak sekali situs bersejarah yang terdapat di Senapelan, dan kami telah mengunjungi 6 di antaranya. Yang pertama adalah Kampung Bandar Senapelan. Salah satu lokasi bersejarah yang penting dalam perjalanan perkembangan Kota Pekanbaru. Pada masa lalu, kampung ini merupakan pusat kegiatan perdagangan dan pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Sampai saat ini, kampung tersebut masih dapat kita temukan apabila kita mengunjungi Senapelan, walaupun dengan kondisi yang sedikit berbeda daripada zaman dulu. Di sekitar Kampung Bandar, kita dapat menemukan situs bersejarah lainnya, yaitu Rumah Tuan Kadi. Rumah Tuan Kadi ini didirikan sekitar tahun 1895 oleh Haji Nurdin Putih, yaitu seorang saudagar terkenal di Senapelan, yang kemudian diberikan kepada putrinya, yaitu Fatimah binti Nurdin Putih, yang menikah dengan Zakaria bin Haji Abdul Muthalib. Semasa pemerintahan Sultan Syarif Qasim II, Zakaria bin Haji Abdul Muthalib dipercaya sebagai ketua kerapatan syariah Kerajaan Siak Sri Indrapura yang bergelar Kadi.
Rumah Tuan Kadi ini kemudian berfungsi sebagai tempat singgah bagi Sultan Syarif Kasim II ketika berkunjung ke Senapelan, sehingga rumah ini juga dikenal dengan nama Rumah Singgah. Selanjutnya, Rumah Batin Senapelan yang didirikan pada abad ke-19 pada masa kepemimpinan pemimpin suku yang membuka daerah Senapelan, yaitu Bujang Sayang, yang kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Muhammad Yasin. Hal yang menarik mengenai rumah ini adalah plafon atapnya yang terbuat dari kulit kayu yang disusun secara horizontal dan telah bertahan sejak rumah ini pertama kali didirikan. Meskipun keasliannya tetap terjaga, namun sayangnya kondisi rumah batin saat ini kurang terawat. Situs bersejarah selanjutnya yang ada di Senapelan adalah Rumah Tenun Kampung Bandar, yang merupakan tempat produksi kain tenun Melayu khas Riau yang telah berdiri sejak tahun 1887 dan masih aktif digunakan hingga saat ini. Pemilik rumah tenun ini bernama Haji Yahya, seorang pengusaha karet terkenal pada saat itu. Selama sejarahnya, rumah tenun ini memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada awal Perang Kemerdekaan, rumah ini digunakan sebagai gudang logistik dan dapur umum. Setelah kemerdekaan, sekitar tahun 1958, rumah tenun dijadikan tempat tinggal oleh Tentara Nasional Indonesia Pusat selama penumpasan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera bagian tengah. Situs bersejarah selanjutnya yang ada di Senapelan adalah Masjid Raya Pekanbaru yang dibangun pada abad ke-18, tepatnya tahun 1762. Masjid ini merupakan masjid tertua di kota Pekanbaru. Pada saat ini, masjid tersebut telah banyak mengalami perbaikan, namun di dalamnya terdapat mimbar yang masih terjaga keasliannya sejak mimbar itu dibuat, hanya catnya saja yang diperbaiki. Terakhir, kami mengunjungi Komplek Makam Marhum Pekan, yang merupakan komplek pemakaman dari pendiri kota Pekanbaru bersama keluarga dan kerabat dekatnya. Mereka yang dimakamkan di kawasan ini berasal dari keluarga kerajaan Siak yang kemudian memerintah di Pekanbaru. Komplek Makam Marhum Pekan terletak di area Komplek Masjid Raya Pekanbaru. Ada beberapa makam yang ada di kompleks pemakaman tersebut. Di antaranya adalah makam Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah atau Marhum Pekan, makam Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah atau Marhum Bukit, makam Sayyid Osman Sahabuddin atau Marhum Barat, makam Sultanah Khadijah atau Daeng Tijah, istri Marhum Bukit, makam Tengku Embong Badariyah, istri Marhum Barat, makam Said Zain Al-Jufri atau Tengku Pangeran Kesumadilaga, dan masih banyak makam tokoh-tokoh lain yang berada di dalam kompleks pemakaman tersebut. Itulah tadi situs-situs bersejarah yang kami kunjungi di Senapelan. Dengan adanya kegiatan pembelajaran dengan mengunjungi situs-situs bersejarah seperti Senapelan dapat membantu kita untuk mengetahui sedikit banyaknya mengenai sejarah Senapelan yang terhubung dengan budaya Melayu di Riau. Diharapkan ke depannya, generasi muda tidak lagi menutup mata ataupun abai terhadap sejarah yang kita miliki.